Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du, ikhwatal iman, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan masih pada pembahasan tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan niat. Hadis yang ke-12, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika ada 3 orang dari orang-orang umat terdahulu sebelum kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melakukan suatu perjalanan, kemudian mereka beristirahat di dalam sebuah gua. Dan tentu kisah ini adalah kisah yang sangat masyhur sekali. Fanhadarat sakhratun minal jabal. Ketika mereka berada di dalam gua, tiba-tiba ada batu besar yang jatuh dari bukit dan menutupi pintu gua tersebut. Dan hadis ini sangat panjang sekali, tapi saya akan jelaskan sedikit demi sedikit. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ada 3 orang. Nah, di sini kita melihat 3 orang yang disebutkan di dalam hadis ini memang tidak ditentukan siapa mereka, namanya siapa pun tidak ditentukan. Dan ini perlu kita ketahui bahwa di dalam hadis itu ada namanya mubham. Mubham itu ada orang yang tidak disebutkan namanya. Dan mubham ini bisa ada pada sanad atau juga ada pada matan. Nah, jika mubham ataupun orang yang tidak disebutkan namanya itu ada pada matan, maka itu tidak mempengaruhi kualitas dari hadis tersebut. Kenapa? Karena yang ditekankan di dalam matan itu adalah nilai-nilai universal yang bisa diambil dari peristiwa-peristiwa yang mungkin juga terjadi pada orang-orang tertentu. Nah, tetapi bukan penekanannya mengenai orang yang ada di dalam kisah tersebut, tapi apa pelajaran, ya, nilai-nilai universal yang bisa diambil dari peristiwa yang terjadi kepada seseorang. Nah, ini sangat penting kita pahami karena ini berkaitan dengan manhajiyah ataupun metodologi di dalam memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lain halnya apabila di dalam sebuah hadis ada, ya, penekanan, misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin kita mencontohi orang tertentu. Nah, maka tentu lafaznya akan berbeda. Cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis tersebut pun akan berbeda. Bahkan di situ akan disebutkan siapa orang tersebut. Ya, kenapa? Karena yang ditekankan di situ adalah bagaimana kita mengambil contoh dari orang tersebut. Misalnya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayajazu ahadukum an yakuna ka'abi dhamdam." Tidakkah kalian bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abu Dhamdam? Maka di sini dijelaskan oleh Rasulullah, namanya langsung disebutkan, yaitu Abu Dhamdam. Apa yang dilakukan oleh Abu Dhamdam ini? Kana yaqulu tasaddaqtu ya Rasulullah inni atasaddaqu bi'irdi. Ya Rasulullah, saya bersedekah dengan irdi, dengan kehormatanku, dengan nama baikku. Artinya apa? Silahkan siapa yang mau menghina saya, siapa yang mau merendahkan saya, siapa yang mau memfitnah saya nggak akan marah. Sebab saya sudah sedekahkan nama baik saya. Ya. Artinya saya ikhlaskan, saya tidak akan menuntut orang tersebut di hari kiamat. Ya. Nah, maka ini adalah sebuah sifat yang sangat baik sekali yang ada pada sahabat ini, dan Rasulullah SAW ingin kita mencontohinya.
Nah, tetapi di dalam hadis yang ada di hadapan kita ini, itu tidak disebutkan siapa orang-orangnya. Kenapa? Karena bukan orangnya yang penting, tetapi apa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari peristiwa yang dialami oleh tiga orang ini. Nah, ini kalau mubham atau orang yang tidak disebutkan namanya di dalam hadis itu terjadi pada matan hadis, pada kandungan hadis. Nah, tetapi jika yang mubham ini, yaitu unknown person, yaitu orang yang tidak dikenal, tidak disebutkan namanya itu ada pada sanad, ya, maka ini akan memberikan efek negatif pada kualitas ataupun pada validitasi daripada sebuah hadis dari sudut sanadnya. Artinya akan mempengaruhi kesohihan sanad. Ya, kenapa? Karena apabila di dalam sanad, ya, di dalam perawi hadis tersebut ada orang yang tidak dikenal, ya, maka ini akan menjadikan hadis tersebut sebagai hadis yang dhaif. Kenapa? Karena perawinya, orang yang menyampaikannya tidak dikenal. Dan syarat hadis itu diterima, pertama, seorang perawi itu harus orang yang sangat bertakwa, ya, yaitu adil, terpercaya dari sudut agama. Yang kedua, an yakuna dhabiton, kemudian dari sudut agamanya dia berkualitas, kemudian dari sudut hafalan dia juga berkualitas. Dan tentu ini adalah dua sifat dari perawi yang harus ada sehingga riwayat yang dia sampaikan itu dapat diterima. Tetapi ketika di dalam sanad tersebut ada orang yang tidak disebutkan namanya, otomatis kita tidak akan tahu sifat-sifatnya. Karena orangnya saja kita tidak ketahui, maka lebih lagi tidak kita ketahui sifat-sifatnya. Nah, di dalam hadis ini ada tiga orang yang berlindung di suatu goa. Kemudian setelah mereka masuk di dalam goa tersebut, tiba-tiba batu besar menutupi pintunya. Dan setelah mereka berusaha untuk mendorong batu tersebut, ternyata mereka tidak mampu menggeser sedikit pun batu tersebut. Nah, maka disinilah datang segala masalah, ya, yang kita hadapi di dalam hidup ini harus segera dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u Allah ta'ala bi salihi a'malikum. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah selamat dari batu ini, ya, yang menutupi pintu goa di mana kalian berada di dalamnya, kecuali dengan berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bisolihi a'malikum, yaitu dengan bertawassul. Dengan apa? Dengan amal-amal soleh. Nah, maka di sini ada nilai-nilai universal juga yang bisa kita ambil, bahwa di sini disebutkan peristiwa yang terjadi adalah ada beberapa orang, ya, tertahan di dalam goa dan tidak bisa keluar. Dan masalah ini tentu bukan masalah khusus yang diinginkan maknanya tersebut, makna khusus tersebut. Tetapi masalah ini juga bisa kita tarik di dalam, atau untuk kita terapkan di dalam masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, yang mana kita tidak mendapatkan jalan keluar. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, yaitu apa? Mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa arti kita mengembalikan suatu masalah, suatu problem yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada dua makna. Yang pertama adalah kita mengembalikan bahwa apa yang kita alami, kesulitan, musibah dan lain sebagainya, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terjadi atas takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, pengembalian kepada Allah artinya kita kembalikan, ya, cara penyelesaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita serahkan, ya, penyelesaiannya kepada Allah. Dalam artian apa? Dalam artian bahwa setelah kita melakukan usaha yang maksimal, mengambil asbab yang maksimal, dan ketika kita merasa tidak mampu lagi, ya, mencari jalan keluar dengan diri kita sendiri, dengan usaha kita, maka disitulah kita betul-betul memohon pertolongan kepada Allah, dan bahwa tidak ada yang mampu mengeluarkan kita dari masalah yang kita hadapi kecuali Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Amman yujibul muttarra idza da'a. Siapakah yang mampu memberikan jawaban, yang mampu menjawab ya ataupun memberikan pertolongan kepada orang-orang yang muttar. Muttar itu artinya apa? Dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terpepet, dalam keadaan semua pintu-pintu itu tertutup. Maka ketika seseorang dalam keadaan seperti itu dan betul-betul merasa la haula wala quwwah, tidak memiliki daya dan tidak memiliki kekuatan illa billah, maka disitulah akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, di sini mereka tidak cukup mengatakan, tidak cukup hanya berdoa saja, ya Allah tolong keluarkan kami dari masalah yang kami hadapi. Tetapi di situ juga mereka menggunakan pendekatan, yaitu apa? Pendekatan solihul a'mal. Ya, artinya apa? Kita tidak cukup mengatakan ya Allah tolong keluarkan saya dari masalah saya. Nah, tetapi kita juga harus ada menyertakan di situ di dalam doa kita perbuatan-perbuatan yang kita rasa paling ikhlas yang kita lakukan. Dan kita jadikan itu sebagai tawassul kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan amalan-amalan yang sangat ikhlas yang kita lakukan ini? Artinya apa? Artinya bahwa ada perbuatan-perbuatan baik yang kita rasakan, kita betul-betul melakukannya karena Allah. Dan perbuatan itu bahkan tidak ada yang mengetahuinya kecuali kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita jadikan sebagai sebagai apa? Sebagai wasilah kita untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan itu yang dilakukan oleh orang-orang ini. Nah, qala rajulun minhum, maka seseorang di antara mereka mengatakan, Allahumma kana li abawani syaikhan. Ya Allah, dulu saya punya dua orang tua, ya, dan mereka ini sudah betul-betul tua, kabirani. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Nah, orang ini mempunyai kebiasaan apa? Mempunyai kebiasaan setiap malam dan setiap pagi itu memberikan minum susu kepada kedua orangnya, dan itu tidak pernah dia tinggalkan. Dan itu betul-betul dia lakukan karena kebaktian kepada kedua orang tuanya dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, suatu ketika fana'a biya talabus syajari yauman falam urih alaihi hatta nama. Tapi suatu hari saya pergi mencari kayu, ya, dan saya tidak dapat pulang ke rumah kecuali setelah larut malam, dan mereka kedua orang tua saya ini sudah tertidur, ya, kecuali setelah larut malam. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma. Akhirnya saya pun memeras susu untuk memberikan minum kepada kedua orang tua saya. Ya, setelah saya perah susu tersebut, saya datang kepada mereka, ternyata mereka sudah tertidur. Ya. Fakarihtu an uqidhuma. Dan saya tidak tega membangunkan keduanya. Ya, karena mungkin baru istirahat. Kalau dibangunkan nanti jangan-jangan istirahatnya terganggu. Ya, akhirnya tidak dibangunkan. Wa an aghbiqa qablahuma ahlan awwala malan, dan karena kebiasaannya saya tidak memberi minum kepada selain kedua orang tua saya sebelum, ya, kecuali setelah memberi minum kepada kedua orang tuanya. Tetapi karena pada saat itu kedua orang tuanya tidur, maka beliau orang ini tidak memberikan minum bahkan kepada anaknya pun. Ya, karena memang sudah terbiasa, ya, tidak memberikan makan, tidak memberikan minuman tersebut kecuali kepada orang tuanya terlebih dahulu. Akhirnya falabithtu wal qadahu ala yadi. Akhirnya saya pun tetap memegang kendi yang berisi susu tersebut, sehingga saya pun tertidur. Antadhir istiqadhahuma hatta barqal fajr. Saya tunggu, ya, sampai waktu subuh, ya. Sampai waktu subuh saya pegang, ya, kendi yang berisi susu tersebut. Wasibiyatu yatadhaghawna 'inda qadami. Padahal anak-anak saya itu sudah merintih-rintih kelaparan meminta minum susu tersebut, tetapi tidak diberikan. Kenapa? Karena memang, ya, demi untuk menghormati kedua orang tua, ya, dan karena memang kebiasaannya seperti itu dan dia tidak ingin melakukan hal yang berbeda.
Akhirnya ketika sholat fajar, ketika waktu subuh tiba, istaiqadha, mereka pun bangun, basyariba ghabuqahuma, akhirnya mereka pun minum minuman yang ghabuk itu adalah minuman di waktu malam. Kalau subuh itu minuman di waktu pagi. Akhirnya minuman mereka yang seharusnya diminum waktu malam itu mereka pun meminumnya di waktu pagi. Nah, kemudian orang tersebut mengatakan apa? Allahumma in kuntu fa'altu dzalika. Dan tentu kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Ya, bahkan perintah perbuatan baik kepada orang tua itu ada setelah perintah, ya, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana alla tusyrika bi wa bil walidaini ihsana, yaitu tidak melakukan kesyirikan kepadaku setelah itu dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh orang ini betul-betul tujuannya adalah berbakti kepada kedua orang tua, ya, dan saking baktinya kepada orang tua, dia selalu memberikan apapun kepada orang tuanya lebih dahulu daripada keluarganya sendiri. Nah, dan tentu di sini ada pelajaran penting juga bahwa para ulama menyatakan selama perbuatan itu tidak membahayakan misalnya anak, istri dan lain sebagainya. Ini dalam konteks tidak membahayakan yang lain. Nah, di sini memang ya Ausibiah katanya anak-anak saya itu merintih, artinya menangis meminta minuman. Nah, tetapi selama itu tidak sampai batas membahayakan, ya, maka di sini tetap diutamakan mendahului kedua orang tua. Nah, kemudian orang ini mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, ya Allah, ya, jika apa yang saya lakukan itu semata-mata karena mengharapkan ridhamu ya Allah, fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Ya Allah, jika apa yang saya lakukan itu betul-betul, ya, semata-mata mengharapkan ridhamu, maka farrij anna, ya, berilah jalan keluar bagi kami, ya, dari masalah batu besar yang menutupi pintu tersebut. Akhirnya apa? Farajat syai'an. Akhirnya batu itu pun bergeser sedikit, ya, berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pentingnya kita mengembalikan setiap masalah yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan syarat bahwa kita terlebih dahulu harus melakukan usaha yang maksimal. Ya, enggak cukup dengan kita hanya berdoa kepada Allah tapi tidak ada usaha yang kita lakukan. Karena makna tawakal yang sebenarnya itu adalah makna berserah kepada Allah yang sebenarnya adalah melakukan asbab dengan maksimal, setelah itu baru meminta kepada Allah. Ya, oleh sebab itu Rasulullah SAW di dalam hadis lain menjelaskan tentang hakikat tawakal ini, karena orang sering memahami tawakal itu artinya serahkan semuanya kepada Allah, ya, tanpa ada mau lakukan usaha sedikit pun. Itu bukan tawakal, itu namanya bermalas-malas. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan, lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, dengan tawakal yang sesungguhnya, la razaqakum kama turzaqut thayru, maka Allah akan memberimu rizki sama seperti Allah memberi rizki kepada seekor burung. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Allah memberikan makanan kepada seekor burung ini? Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung itu pergi dalam keadaan perut kosong mencari makanan dan pulang dalam keadaan perut penuh. Nah, di sini kita tidak melihat di dalam hadis ini burung itu diberikan rezeki oleh Allah dengan hanya berada di dalam sarangnya, tidak, tetapi dengan berusaha, dengan bekerja mencari makanan. Nah, itulah makna daripada tawakal yang dijelaskan oleh Rasulullah sebagai hakut tawakul, tawakal yang sebenarnya, yaitu apa? Berusaha semaksimal mungkin, kemudian berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya Allah, ini perbuatan yang mampu aku lakukan, adapun hasil dari perbuatan ini aku serahkan kepadamu. Ya, nah, maka itulah makna dari tawakal, dan ini yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Pertama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan menyertakan ataupun menjadikan amal soleh sebagai wasilah, sebagai perantara, ya, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkat, ya, keikhlasan tersebut, nah, di sini ada berkat keikhlasan tersebut, ya, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya batu itu pun bergeser,
ya, tanpa ada yang mendorongnya, semata-mata karena izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya yang kedua juga mengatakan Allahumma kanat libnatu ammin kanat ahabban nasi ilayya. Kemudian yang kedua juga bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawassul itu artinya kita menjadikan amal soleh kita sebagai wasilah, ya. Tawassul dengan misalnya bertawassul dengan orang-orang soleh itu artinya apa? Dengan wali-wali Allah itu artinya kita jadikan mereka sebagai wasilah. Artinya kecintaan kita kepada orang-orang soleh kita jadikan sebagai wasilah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang kedua pun mengatakan demikian. Ya Allah, dulu saya punya sepupu. Kanat ahabban nas ilayya, yang sangat saya cintai. Dan di dalam riwayat lain kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Saya sangat mencintai sepupu saya tersebut. Fa aradtuha ala nafsiha famtana'at. Artinya saya merayunya dan lain sebagainya, ya, untuk berbuat keburukan, untuk berzina dengannya, tetapi perempuan tersebut atau sepupu saya itu selalu menolak. Hatta alammat biha sanatun minas sinina, sehingga suatu hari mengalami suatu kesulitan, ya, kesulitan materi, ya, dan tidak mendapatkan jalan keluar kecuali datang kepada saya. Faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Lalu sepupu saya itu pun datang kepada saya, meminta kepada saya pertolongan. Akhirnya saya pun memberinya 120 dinar. Masya Allah, ini sangat besar sekali. 120 dinar, ya, 120 dinar itu, 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram, ya, itu 1 dinar, ya. Kalau 120 dinar berarti sudah berapa sekitar 4 kilogram emas, ya, sekitar itu, ya. Tetapi dengan syarat ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Tapi ya dengan syarat ya mau berbuat ataupun berzina lah, kata saya, bahasa kasarnya berzina dengan saya. Akhirnya dia pun menyetujuinya. Kenapa? Karena dalam keadaan kepepet dan tidak ada lagi jalan kecuali dengan cara itu. Hatta idza qadartu 'alaiha, ya, wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha, sehingga saya betul-betul sudah, ya, mampu untuk melakukan perzinahan tersebut dengannya, ya, bahkan saya sudah duduk di antara kedua kakinya. Lalu sepupu saya mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, wala tafuddal khatima illa bihaqqih, janganlah engkau menyobek, ya, stempel kecuali dengan haknya. Wala tafuddal khatim ini adalah sebuah metafora, ya. Jadi diibaratkan kalau dulu itu surat, ya, ada amplopnya, jadi penutupnya itu distempel, ya. Jadi tidak bisa dibuka kecuali oleh orang yang berhak, ya. Nah, maka di sini pun perempuan tersebut mengkinayahkan, ya, bahwa perbuatan zina itu adalah sama seperti merobek surat itu tanpa jalan yang benar, ya. Karena berhubungan antara laki-laki dan perempuan itu hanya dibenarkan apabila, ya, dalam pernikahan yang memang sudah diakui secara syariat. Nah, kemudian apa? Begitu dia mendengar sepupunya mengatakan ittaqillah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dia pun langsung bergetar, ketakutan, ya, mengingat, ya, akan kuasa Allah Subhanahu wa taala, mengingat azab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Fansaraftu anha, saya pun meninggalkannya, wa hiya ahabbun nas ilayya, padahal waktu itu dia adalah orang yang paling saya cintai dan sudah berada di dalam genggaman saya, ya. Di dalam riwayat lain, maka saya pun meninggalkannya khasyatallah, semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha, dan saya tinggalkan emas yang saya berikan kepada sepupu saya itu, ya, dan tidak mengambilnya lagi. Nah, akhirnya apa katanya? Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik
ya Allah apabila saya melakukan itu, artinya apa? Memberikan emas tersebut kepada sepupu saya dan meninggalkan perzinahan yang sudah ada di hadapan saya tadi, di hadapan mata saya. Apabila itu saya lakukan semata-mata karena takut kepadamu, mengharapkan ridhamu ya Allah, fafruj anna ma nahnu fihi, berikanlah jalan keluar kepada kami dari masalah yang sedang kami hadapi, yaitu dari batu yang menutupi gua tersebut. Famfarajatis sakhratu, akhirnya batu itu pun bergeser. Hanya saja masih belum cukup untuk keluar. La yastati'una al-furuja minha, hanya saja mereka masih belum mampu keluar dari lubang tersebut. Kemudian yang ketiga mengatakan, Allahumma inni ista'jartu ujara. Ya Allah, saya dulu pernah membayar orang-orang, ya, pernah menyewa orang-orang untuk bekerja dengan saya. Wa a'taituhum ajrahum ghairu rajul, dan saya sudah memberikan upah ataupun gaji dari setiap orang yang saya sewa, ya, ataupun yang bekerja kepada saya, ghairu rajulin, kecuali satu orang yang tidak datang ketika penerimaan gaji, nggak datang dan lama tidak datang, ya. Tarakal ladzi lahu wa dhahab, artinya dia tidak mengambil gajinya, dia pun pergi begitu saja. Nah, apa yang dilakukan oleh orang ini? Fasammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal, akhirnya saya investasikan, saya kembangkan upahnya tadi, gajinya itu saya kembangkan, saya investasikan sehingga menjadi harta yang sangat banyak sekali. Faja'ani ba'da hin, kemudian setelah beberapa tahun, setelah beberapa lama, orang itu pun datang menagih gaji yang dulu tidak sempat diambil. Faqala ya Abdullah, addi ilayya ajri, wahai hamba Allah, ya, berikan gaji saya yang dulu tidak saya ambil, katanya. Faqultu kullu ma tara min ajrika minal ibli wal baqari wal ghanami wal raqib, katanya, lihat, ini ada unta, ada sapi, ada kambing, bahkan ini ada budak-budak yang mengembala kambing sapi ini, itu adalah semuanya harta ataupun semua gaji kamu yang saya kembangkan, ya. Faqala ya Abdullah la tastahzi bi, ya, maka orang yang tadi mau ngambil gaji itu mengatakan dia tidak percaya kalau gajinya sebesar itu. Padahal mungkin gajinya dulu hanya 1 dinar, tetapi ketika dikembangkan sekarang sudah menjadi banyak onta, banyak kambing, banyak sapi, bahkan sudah banyak membeli budak-budak untuk mengurus kambing dan sapi tersebut. Akhirnya orang itu pun nggak percaya, la tastahzi bihi, tolong jangan permainkan saya, masa ini semuanya gaji saya kamu? Faqultu la astahzi'u bika, saya nggak mempermainkan kamu, katanya, ini adalah semua milikmu, katanya. Fa akhadahu kullahu, akhirnya apa? Semuanya diambil. Fastaqahu falam yatruk minhu syai', tidak ada satu pun ditinggalkan. Ya seharusnya kan ditinggalkan sedikit untuk orang yang sudah mengembangkan, menginvestasikan dan lain sebagainya. Tapi ini enggak, semuanya diambil, tidak menyisakan satu pun juga. Tetapi karena orang ini betul-betul melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, dia enggak merasa kecewa dan lain sebagainya, dan memang itu adalah hak orang tersebut. Ya. Akhirnya dia mengatakan apa? Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, jika benar-benar apa yang saya lakukan itu saya lakukan semata-mata mengharapkan ridhamu ya Allah, fafruj 'anna ma nahnu fihi, maka berikanlah jalan keluar bagi kami dari masalah kami ini. Famfarajatis sukhrah, maka batu itu pun bergeser sehingga fakharaju yamshun, sehingga mereka dapat keluar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ada beberapa poin penting yang pelajaran penting yang dapat kita ambil daripada hadis ini. Yang pertama adalah kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan segala masalah yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu melihat bahwa itu semata-mata datang dari Allah dan hanya Allah lah yang mampu mengeluarkan kita dari masalah tersebut. Yang kedua adalah disunnahkan, dianjurkan untuk kita menjadikan amal soleh kita sebagai wasilah kita di dalam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini juga menganjurkan kepada kita untuk memiliki amalan-amalan rahasia yang tidak diketahui kecuali oleh kita dan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita jadikan sebagai bekal wasilah kita nanti apabila kita mendapatkan problem-problem besar, ya, dan berdoa kepada Allah dengan wasilah daripada amal soleh tersebut. Ya.
Kemudian di dalam hadis ini juga mengandung anjuran tentang berbakti kepada keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, bahwa kewajiban berbakti kepada orang tua itu tentu melebihi ya kewajiban kita kepada anak, kepada istri dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang tua adalah sebab dari terwujudnya kita, sebab dari terciptanya kita ke dunia ini. Oleh sebab mereka kita mendapatkan kehidupan. Sementara anak dan lain sebagainya itu kita adalah sebab bagi wujudnya mereka. Jadi kewajiban kita kepada yang menjadi sebab dari wujud kita lebih daripada ya kita menjadi sebab bagi wujud selain kita. Ya. Kemudian diantaranya juga di sini ada bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jawaban, artinya akan mengabulkan suatu permintaan yang betul-betul dipanjatkan dengan penuh ketulusan hati dan penuh keikhlasan. Ya. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar itu mengatakan bahwa sebenarnya katanya doa ya apabila dipanjatkan dengan bisidqit tawajjuh, dengan tawajjuh yaitu menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan ya itu akan lebih bermanfaat dari obat-obat yang diberikan oleh dokter ya. Kenapa? Karena obat juga sebab untuk mendapatkan kesembuhan, sama juga doa juga merupakan sebab untuk mendapatkan kesembuhan, dan yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata beliau justru doa yang betul-betul ikhlas itu akan lebih manjur daripada obat yang diberikan oleh dokter. Itu tapi dengan syarat betul-betul dipanjatkan dengan penuh kejujuran dan ketulusan hati. Nah, kemudian yang terakhir diantaranya adalah amal-amal soleh itu akan kita rasakan dampak positifnya itu ketika kita berada di dalam masalah-masalah besar, ya, yang mana dengan masalah-masalah tersebut, dengan amal-amal soleh tersebut, itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengeluarkan kita dari masalah-masalah tersebut, ya, dan tentu ini juga merupakan karomah, ya, apabila itu terjadi kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka itu adalah karomah. Nah, tetapi apabila itu terjadi istijabah doa ini, pengabulan doa ini adalah untuk orang-orang biasa seperti kita, maka itu namanya i'anah, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ada hadis yang terakhir berkaitan dengan hadis-hadis tentang niat, keutamaan niat dan lain sebagainya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan masuk pada bab kedua, yaitu bab tentang at-taubah, ya, bab tentang bertaubat ya, dari segala dosa dan maksiat yang kita lakukan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.